Saya memberitahu dosa membuat kita tertuduh, saudara, dan kehilangan sukacita. Sukacita tidak tergantung situasi dan keadaan. Sukacita itu muncul dari dalam keluar, saudara. Kalau kesenangan dari luar ke dalam, saudara. Sukacita tidak tergantung engkau diberkati atau tidak diberkati, saudara. Karena sukacita itu anugerah yang keluar dari dalam, terpancar keluar. Itu sebabnya sukacita itu beda dengan senang, saudara. Senang tidak sama dengan sukacita. Dunia bisa memberi engkau kesenangan, saudara, tapi dunia tidak bisa berikan sukacita. Jadi perlu bawa baik Alkitab yang dalam bentuk buku maupun Alkitab dalam bentuk yang ada di HP. Boleh. Yang penting sementara baca Alkitab jangan pilari di Facebook. Itu yang sudah boleh, saudara, ya toh. Kalau baca Alkitab di HP boleh, tidak masalah. Dosa, dosa, tidak ada dosa, saudara, ya. Yang penting baca Alkitab, saudara. Tapi kadang-kadang saya duduk paling belakang, paling belakang. Kenapa? Saya pergi di gereja mana saja, saya suka paling duduk paling belakang. Kenapa? Saya lihat ini HP jamaat, ya toh. Bab tua bilang buka Lukas 19, buka. Habis baca yang mereka buka apa? Facebook. Mereka baca status, ada yang pasang status. Itu yang sudah benar. Oke, kita ada di tempat ini, siapkan waktu khusus kita untuk Tuhan. Amin. Jadi yang baca Alkitab lewat HP, lu dan Tuhan sayang tahu, karena beta ada di sini sudah bisa lihat lu buka apa. Kalau ketahuan buka WA, lu tanggung sendiri sah. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal kedua yang tidak boleh lupa, harus ingat. Apa itu? Persembahan. Bapak Ibu datang gereja son bawa persembahan kok. Minggu depan AC son menyala. Ini lampu menyala semua. Ini pakai doi. Doi dari mana? Doi dari jamaat, saudara. Saudara percaya, saudara, kita punya gembala tidak seperti Zakeus, pemungut cukai. Tidak, bukan. Mau duduk nyaman, son panas, bawa persembahan. Uang persembahan ini bisa beli token listrik, kalau AC bisa menyala, saudara. Makanya saudara kalau beberapa waktu lihat musik ada masalah banyak sedikit, jangan sinis. Ini pemain musik kalau latihan, bukan, persembahannya kurang. Beberapa waktu yang lalu pengumuman, masih ingat pengumuman kok. Kalau jemaat yang setia beribadah sini tahu segala sesuatu yang terjadi dalam rumah gereja ini. Betul tahu toh. Pengumuman kadang-kadang jadi kok tidak jadi, sahabat orang omong sudah keluar suara. Saudara, mereka kerja sampai jam 1 pagi. Yang membuat itu masalah kenapa? Jemaat soalnya bawa persembahan. Ada urusan apa persembahan? Pak, Bu, kalau Bapak Ibu bawa persembahan dikumpul, nanti bisa dibuat alat baru, dibeli baru, saudara. Saya khotbah di Sabu kapan hari juga seperti ini, bawa persembahan. Tapi saya bersyukur, saudara, saya dapat laporan, Bapak, sekarang persembahan jemaat sonda ada gambar monyet lah, sonda ada gambar monyet lah, ya toh. Paling sedikit ada yang warna ungu tuh. Oh, itu begitu, saudara. Mungkin saudara begini, ini Bapak Ongkun atau saling minum obat apa kok? Sonde, saudara, di gereja itu harus bawa 2 ini. Yang pertama apa? Yang kedua, betul ya. Kalau zaman dulu kan pakai kolektor lewat tuh. Kalau kita bilang Pak Jib suruh jangan pakai kolektor lewat lah, ya toh.
seperti kebeson dan damai sejahtera. Nah, beda apa kita dengan topeng monyet? Betul enggak? Topeng monyet itu habis acara semua terus topi buka pupi pasorong, betul kosong. Pada nonton topeng monyet. Ya, jadi kita semua nyanyi-menyanyi habis khotbah terakhir dari pertunjukan topeng monyet, buka topi pisorong gitu. Beta lihat kita ini kayak topeng monyet. Nah, sudah menyanyi-menyanyi puji Tuhan, acinike su lompat-lompat, beta su khotbah keras-keras, terakhir mari kita membawa persembahan. Yang lebih parah, begitu kantong kolektor sampai dong bukan ke sorong rogo saku, kusana cuma begini sah. Wih, lu kira bayar listrik hanya bisa begini dan begini? Kosong bisa diusir sama tukang listrik, saudara. Bawa persembahan, sudah. Amin. Bawa apa? Oh, jangan lupa ingat itu. Lukas 19. Lukas 19. Ah, ini dia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Baca sama-sama. Baca sama-sama dengan beta. Oke, ulang. 1, 2, dan 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, hari ini kita belajar tentang Sakeus. Apa yang kita dapat dari pemberitaan Sakeus? Mari kita menjadi cermin, menjadi contoh dan teladan bagaimana sikap hidup Sakeus. Dan apakah hidup kita sudah seperti Sakeus atau tidak? Itu yang penting, saudara. Saudara, cerita tentang Sakeus. Kalau saudara masuk di dalam kitab perjanjian baru, saudara, kitab perjanjian baru itu dimulai bahwa bangsa Yehuda, bangsa Yahudi, bangsa Israel itu di bawah kekuasaan bangsa Romawi, betul? Nah, kalau yang begini tidak pakai hikmat, ini harus belajar yang begini. Nah, ini yang saya dapat kemarin, saya bagikan bagi saudara. Ya, saudara, di dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, khususnya kitab Maliaki, saudara. Saudara, kitab Maliaki itu habis, itu ada baru Anda masuk dalam kitab perjanjian baru, dimulai dari Injil Matius. Jangan ragu-ragu membaca Alkitab. Nah, Injil Matius. Saudara yang punya buku Alkitab yang dicetak, buku Alkitab, kalau saudara perhatikan atau saudara amati, itu ada kertas putih antara kitab Maliaki dan kitab Matius. Betul? Coba buka. Betul kosonde. Beta pun Alkitab begitu. Nah, coba. Yang bawa buku. Buku Alkitab. Ada kertas putih? Ada kertas putih? Ada. Oke, yang lain ada? Ada kertas putih? Pertanyaan saya sederhana. Apa sih maksud dari kertas putih itu? Hei, kertas putih itu berbicara tentang 400 tahun, saudara. Dari kitab Maliaki, setelah kitab Maliaki, ada satu kertas putih baru masuk Injil Matius. Itu Tuhan tidak berbicara di situ. Tidak ada nabi di sana. Tidak ada sabda di sana.
Seolah-olah Tuhan biarkan bangsa Israel seperti itu. Dalam kitab perjanjian lama memasuki kitab perjanjian baru, satu kertas itu umurnya 400 tahun, saudara. Mana ini Bapak dosen ini? Bapak dosen sudah begini nah. Ya, 400 tahun. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah saudara koreksi sendiri. Mau 400 kali 500, pokoknya ada waktu yang kosong di situ. Ada waktu istirahat 400 tahun. Apa yang terjadi selama 400 tahun? Apa yang terjadi selama 400 tahun ini, saudara? Saudara, di dalam kitab perjanjian lama, istilah pemungut cukai, nah ini yang sekolah-sekolah teologi ya ini, istilah pemungut cukai perjanjian lama tidak ada, saudara. Dimasuk perjanjian baru istilah pemungut cukai itu muncul, saudara. Tapi tentang pajak, itu dari perjanjian lama sudah ada pajak dan tidak dipersoalkan. Kenapa? Musa itu tarik pajak juga, tapi pajak yang dia tarik untuk pembangunan bait Allah, saudara. Di dalam kitab perjanjian lama itu banyak kata-kata pajak, tapi yang mereka lakukan itu bukan seperti yang dilakukan pada zaman perjanjian baru, saudara. Mereka semua kumpul pajak, tapi pajak yang mereka gunakan untuk apa? Pembangunan bait Allah. Nah, selama 400 tahun bangsa Yunani berperang dengan bangsa Persia. Yunani perang dengan Persia, perang hebat. Ya, ini tidak dicatat di Alkitab. Ini dicatat di buku-buku sejarah. Buku sejarah. Ini Pak dosen ada. Kalau tak salah nanti dia bisa kasih ingat. Ya kan? Mudah-mudahan tidak terbesit juara satu kuda apa, saudara. Mudah-mudahan, saudara ya. Karena belajar di pacuan kuda. Tanya, saudara. Bangsa Persia berperang dengan bangsa Yunani. Peperangan yang paling sengit itu terjadi di Selat Maraton, saudara. Ada satu selat namanya Selat Maraton. Di situ terjadi pertempuran hebat antara Persia dan Yunani. Di dalam peperangan itu, saudara, dimenangkan oleh bangsa Yunani, saudara. Pada waktu bangsa Yunani menaklukkan bangsa Persia, salah satu panglima perangnya lari sampai di Athena. Tujuannya apa? Hanya memberitahu bahwa apa? Yunani menang perang, saudara. Hampir seluruh dunia pada waktu zaman waktu itu ditaklukkan di bawah bangsa Yunani, saudara. Lari sampai di Athena, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara perhatikan sejarah mengatakan sekarang ada olahraga yang namanya lari maraton, saudara. Betul begitu kok. Ini sejarah ini saya tidak sekolah. Nah, lari maraton itu cikal bakalnya sih. Kenapa seorang panglima perang dia umumkan lari sampai di Athena, lari sampai di mana-mana untuk memberitahu, sekedar memproklamirkan bahwa Yunani menang, saudara. Yunani menang, kekaisarannya ditaklukkan sampai di India, saudara. Sampai di India sudah ditakluk semua. Dia bingung mau bangsa mana lagi yang ditakluk. Tidak ada bangsa lagi yang ditakluk karena semua bangsa sudah takluk sama Yunani, saudara. Kaisar itu sampai di Sungai Gangga dan akhirnya meninggal di India, saudara. Pada masa mudanya dia meninggal di India, saudara. Ini sejarah, saudara. Perhatikan baik-baik. Ya toh? Yang kepingin nonton drag sudah pulang sudah. Beta khotbah sampai penutupan drag sebentar. Ya toh? Sampai penutupan drag. Peperangan rohani yang terbesar bagi seorang gembala sidang bukan melawan melawan setan, bukan setan suka klub, bukan. Ada dua hal yang paling berat jadi gembala sidang pada waktu ibadah apalagi minggu gini. Kalau apa? Kalau hujan dan kalau ada event-event seperti sekarang ini. Woi Bapak tua, peperangan roh. Kenapa? Gara-gara drag jemaat sono pi gereja. Gara-gara hujan jemaat sono pi gereja. Itu peperangan roh yang paling berat jadi seorang gembala sidang pada waktu hujan pas hari Minggu pas jam ibadah lain. Weh itu berat bab tua doa itu weh lutut hitam, siku hitam, kepala pun hitam, tondok terus ya toh. Kita kembali.
Kaisar meninggal, India. Pada waktu itu terjadilah perpecahan di bangsa Yunani, saudara. Negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil mulai berdiri sendiri. Maka muncullah satu negara adidaya, adikuasa yang namanya Romawi, saudara. Bangsa Romawi berperang dengan bangsa Yahudi, saudara. Akhirnya dimenangkan oleh bangsa Romawi, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan perjanjian baru itu semua pakai bahasa Yunani. Kenapa? Bangsa Yunani menguasai pada waktu itu. Tapi bangsa Roma menaklukkan bangsa Yunani, baik politiknya, ekonominya, tetapi soal bahasanya, saudara, bahasanya tidak bisa, saudara. Itu sebabnya di dalam kitab-kitab selalu bilang dari bahasa Yunani, bahasa Yunani. Padahal saudara, perjanjian baru itu di bawah penjajahan bangsa Yehuda, bangsa Israel itu di bawah penjajahan bangsa Romawi, saudara. Kalau saudara perhatikan, perhatikan baik-baik di dalam seluruh kitab perjanjian baru, saudara, itu di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Makanya kitab perjanjian baru itu adalah kitab di mana bangsa Romawi berkuasa atas bangsa Israel. Nah, di bawah kepemimpinan Kaisar Agustinus kalau tidak salah, Agustinus, bangsa Romawi. Agustinus ini bukan orang sabu, Antonius, Octavianus, Pak dosen di sini. Octavianus bukan turunan sabu, dia memang orang sana ya. Orang sana, cuma nama saya mirip-mirip orang sabu, Octavianus. Hah? Oh, Otto, Maroda. Bukan, lain. Ini Octavianus lain. Ya toh? Maroda, bukan. Ya toh? Dia memimpin bangsa Romawi, saudara. Nah, di dalam kepemimpinan bangsa Romawi, di bawah kepemimpinan dia, Roma ini berkembang secara luar biasa, saudara. Ya. Dia menciptakan satu program untuk kedamaian seluruh Roma. Roma memiliki kekuasaan yang begitu besar, hampir seluruh dunia Roma itu kuasai, saudara. Makanya dia ciptakan yang namanya perdamaian Roma, saudara. Nah, perdamaian Roma ini dia yang buat apa? Dia lebih menjurus kepada infrastruktur, saudara. Bangunan-bangunan mewah. Kalau saudara pergi ke Israel, itu adalah bekas-bekas daripada bangunan-bangunan besar, kerajaan-kerajaan itu semua bermodel Romawi, saudara. Besar, stadion semua dia bangun, jalan-jalan dia bikin, dan infrastruktur jalan itu memakan biaya yang paling besar, saudara. Tahukah saudara, peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tahukah saudara ceritanya? Di bawah pemerintahan Octavianus inilah dia bikin banyak jalan, mau keliling pergi di mana saja, ujung-ujungnya kembali ke Roma, saudara. Pakai jalan dia taputar, kembalinya di Roma. Sejarah mencatat pada waktu itu kurang lebih jalan utama itu 10 kali ya jaraknya keliling dunia. Betul, kosongnya besok tahu, besok cuma baca sana. Dia bilang 10 kali, sudah 10 kali. Kalau tak salah ampuni hambamu ini. Ya toh? 10 kali jalan begitu. Nah, jalan yang berliku-liku itu ujungnya ada di Roma, saudara. Mau jalan pita putar di mana, kok kembalinya di Roma. Itu sebabnya ada peribahasa berkata banyak jalan menuju ke Roma, saudara. Pada waktu membutuhkan biaya yang begitu besar, saudara. Begitu besar biaya yang mereka butuhkan dan semua itu membutuhkan uang, maka Romawi ini mulai memecah-mecahkan tentang apa? Tentang cukai, saudara. Dana yang dibutuhkan itu dari pajak. Nah, sedangkan bangsa Romawi sendiri pusatnya itu tidak bayar pajak masyarakatnya. Kenapa? Karena daerah-daerah jajahan Romawi ini dipaksa untuk membayar pajak, saudara. Mereka dikumpul, punya agennya, saudara. Nah, salah satu yang kita bicara tentang Yeriko, saudara. Yeriko, tahukah saudara tentang Yeriko? Yeriko itu sebuah desa, sebuah kota, sebuah negara, sebuah mungkin kecamatan kok, kabupaten kok pada waktu itu sangat kaya.
penyumbang devisa pajak yang paling besar itu Yeriko, saudara. Kenapa? Yeriko kota yang paling kaya, saudara. Kota yang paling kaya Yeriko, saudara. Ada 3 kota, Yeriko, Kapernaum, dan satu lagi lupa. Kuliah cuma 2 jam, nah. Kita mau ingat semuanya, sudah syukur kita bisa cerita lancar begini nih, gitu. Sambil dengar ini pacuan kuda, kok sambil dengar kuliah, nah, ya kan? Yeriko ini adalah salah satu kota, ya toh, salah satu kota penyumbang dana terbesar, saudara. Nah, pemerintahan Romawi, bagaimana mungkin dia dapat mengumpulkan pajak di seluruh dunia ini begini banyak? Akhirnya dibuatlah pemetaan tentang kerajaan-kerajaan, khususnya Israel atau Yehuda, ini dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja apa? Herodes. Dan ada gubernurnya. Sudah tahu gubernur pada zamannya Tuhan Yesus, gubernur siapa? Pontius Pilatus. Kalau saudara baca di kitab pada waktu Yesus mau dianiaya, mau dihukum tuh, suruh bawa di Pontius Pilatus, pergi di Herodes, itu dibawa kekuasaan Romawi. Nah, pada waktu itu mereka terus melihat, saudara, bangsa Romawi ini mulai pemetaan. Oh, negara ini bayar pajaknya gini, negara ini bayar pajak ini. Nah, khusus Yeriko, itu pemerintah sudah tentukan berapa pajak. Mereka sudah hitung semua pajak yang harus di-store kepada Romawi, saudara. Tetapi orang Romawi atau bangsa Romawi tidak bekerja sendiri. Mereka lelang, saudara. Mereka serahkan kepada penduduk setempat untuk mengelola proyek ini, saudara. Untuk mengelola proyek ini mereka serahkan, saudara. Saudara, ini belum bicara tentang Sakeus, ini baru bicara tentang latar belakang supaya jemaat itu ngeh, kan gitu lah. Kenapa Sakeus? Ya toh, kenapa kok Yeriko, saudara? Kalau saudara perhatikan, baik-baik, ya toh, bicara tentang Yeriko itu bukan bicara tentang hal-hal yang biasa, saudara. Kota Yeriko adalah kota pintu gerbangnya ekonomi, saudara. Setiap orang yang mau ke Yerusalem pasti lewat Yeriko, mau kirim barang semua lewat Yeriko. Yeriko adalah pusat perdagangan yang paling besar, dan disitulah pajak paling banyak, saudara. Nah, Roma ini sudah tentukan. Oh, contoh kayak di Waingapu ini, oh pajaknya sekian. Dibuatlah lelang, saudara. Lelang kebetulan atau bukan kebetulan, mungkin memang pemenang lelangnya ya si Sakeus, CV Sakeus, begitu pakai bahasa, mungkin CV-nya Sakeus, ya toh, Sakeus Jaya Makmur, kan gitu kan, ya toh, CV-nya Sakeus, Sakeus Jaya Makmur, pemenang tender. Pemerintah Roma tidak tentukan yang tinggi-tinggi, tidak, saudara. Dia tentukan sesuai dengan apa keadaan kota itu, saudara. Nah, tadi pada waktu dia memenang tender kepada swasta, ya toh, kalau mungkin contohnya begini, oh tendernya mungkin 100 juta umpama, 100 juta. Ya pemerintah tentukan, oh Yeriko atau Waingapu ini, kita pakai Waingapu, kita ada di Waingapu. Waingapu ini masyarakatnya harus bayar pajak 100 juta tiap bulan store ke pemerintah pusat. Nah, dilelang, pihak swasta kebetulan yang menang CV Sakeus Jaya Makmur, menang. Ya toh, setelah dibuka lelang, seperti kayak lelang kuda barangkali saya mencari kayak lelang kuda kok. Ya, saya buka pertama yang 50 juta satu kali, ada yang sana angkat tangan 60 juta kali, ya di sana yang bilang Pak Sakeus bilang 80 juta. Ini contoh saya bisa dapat mengerti begitu nah. 80 juta satu kali, 80 juta dua kali, 80 juta tiga kali. CV Sakeus Jaya Makmur pemenang tender. Pemenang tender. Makanya kalau saudara baca Sakeus tadi pasal yang pertama apa? Sakeus apa? Jabatan Sakeus apa? Kepala pemungut, kepalanya, bosnya, pemenang tendernya, distributornya.
Nah, kalau dia tarik pajak 100 juta yang ditentukan oleh bangsa Romawi, terus dia store ke negara 80 juta, dia cuma untung berapa? 20 juta, saudara. Ingat, dia kepala pemungut. Kepala pemungut. Berarti dia otomatis punya kaki tangan dong, punya pegawai dong. Salah satunya Matius pemungut cukai. Matius bukan kepala pemungut cukai. Kalau saudara perhatikan, Matius muridnya Tuhan Yesus itu, Matius orang Lewi pemungut cukai. Jangan sampai salah satu anak buahnya Sakeus. Jangan sampai sah. Nanti kalau kita pergi di surga kita tanya, Sakeus, lu pembos dulu siapa waktu lu belum bertobat? Sakeus kau bukan? Ya toh, mungkin bukan, mungkin juga ya. Tapi minimal status Sakeus bukan kepala pemungut cukai, tapi dia hanya sebagai pemungut cukai. Nah, apa yang dibuat? Bayar pajaknya nggak ada masalah, saudara. Karena memang sudah ditentukan pemerintah. Yang menjadi persoalan sekarang apa? Rasa tamak dan rakus dari Sakeus. Itu yang membuat akhirnya apa? Orang benci sama pemungut cukai. Kenapa? Mereka nagih lebih daripada apa yang sudah ditentukan oleh negara, saudara. Mereka tarik kepada masyarakat ini, lebih besar, lebih banyak. Loh Pak, kok tahu? Iya. Kalau saudara perhatikan baca yang kita bacakan Lukas pasal ke-19 tadi. Dia bilang apa? Sebagian dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan apabila aku ada peras. Nah, ini kan bahasa di Alkitab bahasa begini tuh. Tapi kalau dari bahasa Yunani itu bagian dari pengakuan dia memeras orang, saudara. Dia akan kembali berapa? Kembali berapa? 4 kali lipat. Padahal aturan perjanjian lama atau Taurat, kalau ada peras kasih pulang berapa kali? Yang sekolah teologi, mana sekolah teologi? Itu pasti diajarkan di situ. Tidak tahu kok. Lulus cum laude tapi sentauna. Ya kan? Hanya 20%. Jika ada orang yang memeras sesuai dengan kitab Taurat, dia hanya boleh mengembalikan 20%. Tapi apa yang dilakukan Sakeus? 4 kali. 4 kali berarti berapa? Berapa persen? 400%. Memang ini pengusaha, memang otaknya paling capat kalau yang sol-sol begitu. Saudara bisa bayangkan 4 kali. Saudara. Sebelum kita masuk ke sana, saudara, mereka tarik lebih, ya kan? Mereka tarik lebih. Nah, ini yang tukang pungut cukai lagi, itu kan ketuanya, ini pegawainya, dia juga mau untung, dia kasih naik lagi, dia tarik lebih lagi, saudara. Makanya masyarakat paling benci dan menganggap pemungut cukai, pemungut cukai sekali lagi, maka mereka menganggap atau mencap pemungut cukai itulah pengkhianat bangsa. Kenapa? Masa sesama teman kok seperti itu sih? Tarik lebih, dianggap sahabat orang berdosa. Padahal saudara, arti dari nama Sakeus, tahu arti nama Sakeus? Sakeus pun nama bagus deh Pak arti. Arti nama Sakeus itu jujur, bersih, integritas gitu ya Bapak ya. Betul ya begitu ya. Arti nama Sakeus tuh jujur, bersih, putih, integritas. Tapi namanya tidak sesuai dengan kelakuannya. Saya kalaupun cucu laki saya kasih nama dia Sakeus Ribon. Sakeus yang sudah bertobat. Itu bagus nama Sakeus. Cuma persoalannya namanya tidak sesuai dengan tingkah laku dan perbuatannya, saudara. Ditentukan oleh negara pajak sekian, yang mereka tarik lebih daripada itu. Itu sebabnya masyarakat Yahudi itu tidak suka dengan pemungut cukai. Bahkan pemungut cukai tidak boleh masuk dalam bait Allah. Karena dianggap orang berdosa. Tidak boleh. Saudara, kekayaan yang didapat oleh Sakeus itu tidak murni halal, saudara.
Kalau saudara baca, dan dia ini orang kaya, sudah kekayaannya dia dapat tidak murni itu dari hasil pemerasan, sudah. Apa yang dia miliki itu tidak murni berkat dari Tuhan, tapi bagian dari penganiayaan dia. Dia menekan masyarakat, gitu. Dia peras masyarakat. Tujuannya apa? Uang. Tujuannya apa? Memperkaya diri, saudara. Saudara, mungkin kita tidak sebagai pemungut cukai sekarang, tidak. Mari kita renungkan. Adakah hidupmu itu seringkali menyusahkan orang lain? Hidup yang kita hidupi sekarang ini, apa kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Khususnya pengusaha-pengusaha yang punya toko, yang punya warung, yang punya kios. Lu timbang gula pas 1 kilo kok. Saya mau kasih tahu, kalau lu hanya bikin 9 ons, lu tidak beda dengan Sakeus. Lu timbang bama ayam, lu bilang 1 kilo. Pulang berapa? Punya pengalaman mama, oma. 8 on, saudara. Parah, saudara, parah. Saya mau beritahu, kalau lu jual gula cuma 9 on, jual bama cuma 8 on, lu tarik uang 1 kilo, beritahu, hei, itu uang haram, saudara. Hidupmu tidak diberkati, saudara. Itu hasil penipuan, saudara. Kenapa begitu? Saya ini kan jual itu barang, saudara. Jual itu barang. Pegawai saya bilang begini, Bapak, kita timbang ini gula, ini 50 kilo lebih. Oh, dari pabrik begitu nah. Sonde Bapak, kita pun pengalaman, kita suntik dulu. Lu pun suntik karena mana maksud? Demam, kok ini gula, sonde kita kasih keluar sedikit. Lah terus untuk apa yang sisa? Kita untuk putar-putar kopi, kok apa, kok supaya bosan dan rugi. Kelihatannya bagus betul. Supaya bosan dan rugi. Lagi pula kalau ditimbang kan 50 lebih 52 ons. 50 lebih 200 gram, lebih 150 gram. Lah lumayan, bayangkan kalau 1 sak dikasih keluar 200 gram, 100 karung berapa? Wih, pegawai bisa kincing manis semua. Saya bilang no, tidak. Tidak. Tidak boleh kasih keluar. Begitu sudah, apa yang kita dapat dari pabrik dia sudah. Umbu beli gula di beta, kok pas kok lebe. Lebe. Kenapa timbang soalnya pas 1 kilo? Lu beli pas 50 kilo, nah lu timbang 1 kilo ya tetap 1 kilo dapat 50 bungkus. Nah ini sudah dengan bangga, Bapak. Ada kios bilang, Bapak pun gula mantap. Lah terus beta bungkus ini bisa jadi 53. Kaget. 1 sak 50 kilo nah, bukan 53 kilo. Saya bilang begini, lu ambil itu gula, timbang dulu. Timbang, hanya ada 50 kilo lebih 200 gram. Kenapa dia bisa jadi 53 bungkus? Kenapa bisa jadi 53 bungkus? Kenapa? Jangan takut-takut, omong sah. Omong, kenapa? Sonde sampai 1 kilo. Omong gitu saya takut nah. Sonde sampai 1 kilo. Saya mau beritahu, kalaupun engkau kaya, engkau mungkin bisa beli segala macam, engkau tidak mendapat kenikmatan dari kekayaan itu. Makanya Bapak Ibu yang punya toko, yang punya kios ini, ya. Saudara pernah dengar ini kesaksian saya? Kalau di sini kan jarang, kalau di Surabaya benar-benar. Bapak, kenapa beta ini berdoa kepada Tuhan? Beta baru terima berkat sah. Belum sampai rumah, sahabat itu jatuh sepeda motor, sahabat anak su mencaret, sahabat su masuk rumah sakit. Kenapa? Lu dapat uang haram nah. Tidak jujur nah. Saudara,
Orang bilang begini, Pak, dagang tidak apa? Tipu begitu loh, omong saja terus terang, kenapa harus takut? Biar mahal sonda apa-apa, yang penting laku, betul kok sonde? Ya kan? Daripada lu pun barang laku banyak habis, tapi lu kasih keluar sampai 50 kilo, beda apa dengan Sakeus? Tanpa kita sadar kita sedang memeras. Tanpa kita sadar kita sedang menganiaya orang-orang kecil, saudara. Tujuannya apa? Memperkaya diri. Tujuannya apa? Supaya saya punya uang. Sakeus lakukan itu, saudara. Itu sebabnya ayat yang kita bilang, kalau saya ini ada peras, saya ganti 4 kali lipat. Itu bukan kalau peras, bukan berarti dia peras atau tidak peras. Itu bagian dari pengakuan dia, saudara. Setengah dari harta saya bagi kepada orang miskin. Itu bagian dari pengakuan dia, bahwa apa yang dia dapat selama itu dari hasil yang tidak benar, saudara. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan pada zaman Nabi Yohanes Pembaptis itu, saudara, ada beberapa pemungut cukai, tanya sama Yohanes Pembaptis, Bapak, terus bagaimana dengan kami pemungut cukai ini? Di Injil Lukas juga kalau tidak salah. Yohanes bilang begini, jangan engkau tarik lebih daripada yang sudah ditentukan pemerintah. Pemungut cukai yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tanya sama Yohanes Pembaptis, saya ulang sekali lagi, ditanya, Bapak, bagaimana dengan kami pemungut cukai? Yohanes bilang begini, daripadamu jangan tarik lebih daripada apa yang sudah ditentukan. Artinya apa? Memang pemungut cukai ini menarik lebih dari apa yang dilakukan, apa yang sudah ditetapkan. Menjadi peras, saudara. Mereka kaya, saudara. Mereka kaya, saudara. Tapi kekayaannya mereka peroleh bukan dari hasil halal, saudara. Tapi dari hasil yang tidak benar. Mungkin saudara bukan seorang pengusaha. Mungkin saudara bukan pengusaha. Bukan seperti Pak Bernardi. Punya warung di Makamenggit. Ini tantangan paling besar beliau ini. Kenapa? Semua orang di Makamenggit belum tentu punya timbangan di rumah. Gula ini bisa 7 onsa. Yang penting 1 bungkus dia sudah. Saudara, ingat, mungkin saudara bukan pengusaha. Mungkin saudara hanya sebagai pekerja. Mungkin saudara jadi pegawai. Tapi ingat, saudara, pada waktu saudara curi waktu saudara, masuk jam 7, kalau tempat saya masuk jam 7, saudara datang jam 7:15, saudara tidak beda dengan Sakeus. Saudara yang menyebut diri pengajar, dosen, apalagi kalau mau susun skripsi itu, kalau lu datang dengan tanah kosong, Pak dosen bilang minggu depan sabar lu ketemu beta. Hei, saya mau beritahu Anda tidak beda dengan Sakeus. Gara-gara ini datang konsultasi, apa iku Dani Depnaman Dani apa iku skripsi itu, kalau tidak ada amplop di tengah-tengah dia coret semua. Kau bikin baru, saudara. Bapak, kau tahu Bapak son kuliah, nah beta son kuliah tapi beta pu anak kuliah. Betul begitu kok Dani? Begitu kok. Lu jangan mengaku tolong kerah. Lu mata-mata su tamat nah lu begitu nah. Itu dosen pendeta ku bukan. Dia mengerti firman kok sonde. Saya mau beritahu, Anda sebagai pengajar Anda tidak beda dengan Sakeus.
Pada waktu jam pulang, jam yang disepakati jam berapa, saudara? Kalau di tempat saya jam 6, saudara. Saudara ini bekerja di tempat lain, bekerja di toko kah, kerja di mana, itu perjanjian pulang jam berapa, saudara? Kalau pulang jam 4, lu pulang jam 3.30, lu tidak beda dengan Sakeus. Mungkin tidak korupsi uang, tapi Anda korupsi waktu, saudara. Anak-anak sekolah, ada PR kok. Lu kerja PR sendiri, kau nyontek pun teman. Anak sekolah, Bapak kita pakai teknologi, Bapak. Kenapa? Kita tanya Google. Saudara, saya tidak pernah malu, saudara. Saya belajar ini di pacuan kuda. Dapat kuliah umum di pacuan kuda, beta berdoa bergumul Tuhan. Bukan semua yang beta omongin dapat di pacuan kuda, sonde. Yang menyangkut sejarah-sejarah saya itu dapat di pacuan kuda. Saudara, saya mau beritahu. Mari kita hidup, belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Bukan saya omongin terus saya ini sudah terlalu benar, sonde. Kita belajar sama-sama, saudara. Kenapa? Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini, saudara, tidak hanya sampai di sini, tidak hanya sampai di ukuran 1x2 meter dan selesai, saudara. Tapi ada kebangkitan orang mati, saudara. Ada kehidupan yang kekal, saudara. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu semua, saudara. Kita yang hadir hari ini, Anda adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Anda adalah orang-orang yang ditetapkan untuk dipersiapkan untuk memasuki kerajaan sorga, saudara. Amin. Itu sebabnya saudara dapat di tempat ini memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan menjadi cermin dalam hidup. Pak, kalau saya hidup terlalu jujur, apa mungkin bisa hidup? Bisa, saudara. Terlalu bisa. Allah memberkati kita tidak tergantung dari situasi. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar main timbangan, saudara. Woi, kalau di Surabaya mah parah, kalau kita beli buah tuh, dia timbangan tuh ada karet, saudara. Kita lihat mah dia jarum 1 kilo, sampai di rumah cuma ada 5 onko, 6 onko. Bapak kok tahu, Bapak pernah bikin, kok sonde beta jadi korban, saudara. Kita susun ada uang, bini suka pingin makan lengkeng, tidak ada uang beli lengkeng, kita hanya dapat setengah kilo, pikir, kenapa setengah kilo jadi sedikit begini, sampai di rumah ternyata cuma 2 ons setengah, nah. Tapi kita lihat di timbangan setengah kilo, nah, ya kan? Mau kas pulang, bini suruh makan separuh, mana bisa kas pulang lah ya, saudara. Itu sakit, saudara. Pernahkah saudara rasa itu? Pernah ya? Sakit ibu, sakit. Kas pulang, oh betul supaya dia kapok. Kas tahu betul dia. Saudara, aduh. Saya bilang sama istri saya bilang sama Bernard David, belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang engkau terima dari pabrik itu juga yang engkau jual. Jangan coba-coba engkau kasih kurang, saudara. Nanti kalau sudah kasih kurang sebentar, sudah kecelakaan ini, kecelakaan itu, pegawai itu baru bilang, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Tuhan bilang, lu pun serakah tuh. Duit yang terima itu duit haram semua. Kenapa? Tidak dari pabrik terima 52 ona, lu timbang tinggal 49,5 kilo, nah. Kalau bahasa kasarnya begini, bahasa kasarnya. Kalau gula itu 600.000, anggap 600.000. Kalau lu kasih keluar 1 kilo, berarti 1 kilo harga berapa? 50 kilo. Coba, segitulah harga dirimu, saudara. Sama keras, sama kasar ya. Kalau gula lu jual itu 1 kilo 12.000, kalau ada cuma 9 on, lu punya harga cuma 1.000 lebih, sah.
Harga dirimu cuma 1000 lebih sah. Lu kasih orang 1 on, tuh 1 on itu lu punya harga diri, saudara. Kalau lu curi waktu setengah jam, lu punya harga diri cuma setengah jam, saudara. Kalau engkau sebagai pengajar, kalau engkau terima amplop supaya lulus, supaya skripsinya oke, hargamu sebesar amplop itu, saudara. Padahal engkau sadar bahwa hidupmu dibeli dengan darah, lunas, dengan nyawa, saudara. Tapi kita jual begitu murah, saudara. Mari kita introspeksi diri, saudara. Mari introspeksi diri. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari seorang Zakheus. Dia sadar, saudara. Hal yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari seorang Zakheus. Orang yang melakukan salah kecurangan dalam hidupnya, saudara. Di dalam hidupnya ada kekosongan, saudara. Tidak ada damai sejahtera, saudara. Tidak ada sukacitanya, saudara. Zakheus, pada waktu Yesus, Zakheus turun, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Zakheus bilang apa? Maka bersukacitalah Zakheus. Pada waktu Zakheus menerima Yesus di dalam rumahnya, ada sukacita yang luar biasa yang selama ini kosong dalam diri Zakheus. Saya memberitahu, dosa membuat kita tertuduh, saudara, dan kehilangan sukacita, saudara. Sukacita tidak tergantung situasi dan keadaan. Sukacita itu muncul dari dalam keluar, saudara. Kalau kesenangan dari luar ke dalam, saudara. Sukacita tidak tergantung engkau diberkati atau tidak diberkati, saudara. Karena sukacita itu anugerah yang keluar dari dalam, terpancar keluar, saudara. Itu sebabnya sukacita itu beda dengan senang, saudara. Senang tidak sama dengan sukacita, saudara. Dunia bisa memberi engkau kesenangan, saudara. Tapi dunia tidak bisa berikan sukacita. Karena kesenangan itu muncul dari luar. Dan sifatnya sementara. Tapi sukacita sifatnya kekal. Pastikan ada sukacita dalam hidupmu. Pastikan engkau berjumpa dengan Tuhan. Pastikan ada Tuhan dalam hidupmu. Jika hari-hari ini engkau hidup di dalam ketakutan, hari-hari engkau hidup di dalam kekhawatiran, coba cek hidupmu, saudara. Apakah ada Tuhan dalam hidupmu? Apakah hidup yang kau hidup ini sudah benar? Sudah jujur? Sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sukacita yang begitu besar. Hal ketiga yang kita pelajari dari Zakheus. Zakheus peduli dengan orang lain. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, pada waktu dia menerima Tuhan di dalam rumahnya, saudara, ada perubahan dalam diri Zakheus yang kita sudah baca tadi. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan aku akan ganti 4 kali lipat jika aku memeras, saudara. Miskin memang ini Zakheus. Dia mau mengerti dengan orang lain. Saudara bisa bayangkan kalau Zakheus punya uang 100 juta. Kalau 50% dia kasih sama orang miskin, sisa berapa dia punya uang? Sisa 50 juta. Sisa 50 juta. 50 juta dia punya, dia ganti lagi 4 kali lipat kalau dia peras. Waduh, ini satu kota Waingapu ini. Artinya apa, saudara? Pertobatan membuat perubahan dalam hidup, tidak hitung-hitungan dengan uang, saudara.
Tidak hunting-hunting untung rugi, saudara. Mau mengerti dengan orang lain, saudara. Peduli dengan orang lain. Saya senang sekali gereja ini punya program diakonia. Saudara pernah tahukah ada program diakonia di gereja ini? Itu bagian dari kepedulian terhadap mereka yang dalam keadaannya kurang mampu. Setiap bulan sudah lakukan itu. Sebagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli dengan orang lain? Perhatikan, sangat sederhana, saudara. Sangat sederhana, saudara. Satu kali saya ikut pesta. Pesta di Waingapu ini kan pakai khotbah. Kalau pesta kawin, mau pesta ucapan syukur, pokoknya ada pesta pasti khotbah. Khotbah sama doa syafaat. Pesta sudah mulai terlambat, acara sudah terlambat, Bapak Pendeta khotbah panjang lah, doa syafaat sampai di Nigeria disebut. Betul, Kaliling, Papua, Nigeria, Afrika Tuhan, aduh Tuhan. Dia lupa Papua suka ya saudara. Oh, Nigeria. Dia berdoa keliling, begitu dia amin, doa makan jam 9:30 malam. Yang lebih parah, begitu antri di tempat makan. Saya baru tahu sekarang. Ada orang-orang yang duduk dekat meja makan tuh, di ruang makan tuh. Antri di situ, kita antri paling belakang kan. Son tahu strategi nah. BP kan paling suka duduk paling belakang, baju pesta paling belakang. Ini susah 1 jam lebih nih kok manusia sudah bergerak. Kenapa? Iseng-iseng sampai bilang, kenapa macet? Kok apa habis? Kita pulang toh kalau habis ya. Mama. Ada keliling dia meja makan nih. Makan langsung di pinggir meja nih. Kita boleh tunggu jauh sedorong boleh asik. Ini enak. Dia pi makan situ. Ini enak. Dia pi makan. Soalnya peduli dengan orang lain nih. Soalnya mau mengerti dengan orang lain. Yang penting dia kenyang, yang lain lapar terserah. Saya lihat begitu. Pada MC Su bilang, ambil makan, tolong kembali ke tempat masing-masing. Ini sonde, pi keliling di situ. Kita tahu ini sudah jam 9:30 malam, sudah 1 jam lebih. Kita antri di belakang ini. Aduh, orang lagi asik bercerita, keliling. Lu bisa bayangkan ini makanan orang pesta Waingapu nih. Meja mau panjang 3 meter full itu makan dong, keliling 3 meter. Tidak mengerti dengan orang lain. Papa mama kalau bakalai bertengkar, ingat orang lain. Bakalai di pinggir jalan, batarik barabe pinggir jalan. Ya toh, pagi-pagi sudah ku hantam di pinggir jalan, mama sudah maki bapak, bapak sudah maki mama. Sore-sore dua duduk sama-sama di teras rumah nih. Sudah mau ingat orang lain lah. Wih, su terlalu batu. Ya toh? Huh? Oh, tidak ada. Kita kalau pakai dalam kamar mama Cuma suara saya beta dengar sampai di luar, kamu ampun suara keraslah. Mau peduli dengan orang lain, saudara. Mungkin kita tidak sama Sakeus. Separuh harta kasih, aku berapa puluh. Tapi kita mau mengerti orang lain. Kita ini mau mengerti enggak dengan orang lain. Tapi jemaat Jalan Jati ini bagus. Beberapa kali Mama Acu kalau bikin makan sama-sama, semua dapat. Cuma yang paling terakhir saya hanya paling dapat mie, kok sedikit, kok sama ayam. Kalau dia punya bumbu saya, ayam susonar habis. Ini apa?
Apa jemaatnya ambil terlalu banyak atau Mama Aceh siap sedikit, sulit bedakan, sulit bedakan, sulit. Saudara? Tapi di mana-mana hampir saya lihat seperti itu. Itu hal yang paling kecil. Apalagi anak-anak muda nih kalau naik sepeda motor, saya lihat jalan jati syukur puji Tuhan, sepeda motor dong pun bagus-bagus gagah-gagah. Dong pun suara itu sepeda motor seperti kayak di drag, wow wow wow. Dorang pikir dorang saya yang bisa naik sepeda motor, kita son bisa lah. Dorang sa. Kalau sudah belajar dong pun sepeda motor nih, pada sepeda motor dong pun bapak beli kredit belum lunas nah. Tidak mau mengerti dari orang lain. Betul tidak? Woi, saya kalau duduk-duduk di keluarga di Hambala tuh, kita lagi asik bercerita di kakek sepeda motor. Weng 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 weng. Oh, bensin mahal begini masih weng 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 weng. Cek pun cek. 2 minggu lah sepeda motor sudah ditarik sama leasing nih. Kenapa sudah bayar kredit? Ah, coba lihat. Kamar gara-gara weng 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 mati di tempat. Wih, pak. Wih, coba lihat. Tidak mau mengerti dengan orang lain. Coba. Pada pabrik ini Subiki ini sepeda motor nih sudah dengan dia punya hitungan, dia punya rem di mana, dia punya gigi kar mana. Kita punya anak-anak ini sekolah banyak yang tinta merah, matematika merah. Dompi berubah nih sepeda motor kayak orang lebih hebat dari pabrik lah. Betul. Sekolah ada sonda naik kelas 3 kali nah. Kelas 1 sonda naik kelas, kelas 3 sonda naik kelas, naik di kelas 5 sonda naik kelas. Pi baru ini pabrik bikin orang Jepang bikin yang dia punya hitungan, kita rubah bongkar akhirnya sepeda motor dan dia punya baterai yang lu pikir lu sendiri yang bisa naik sepeda motor, kalau lu saya sendiri yang hidup di kampung ini kan, sonda ada orang lain lah kok. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan mau mengerti dengan orang lain, mau peduli dengan orang lain. Betul. Saudara perhatikan kalau doa makan, beta paling senang kalau pergi pesta dia orang makan. Bapa kami dalam surga, berkati makanan dan minuman ini. Sampai situ bagus. Pada waktu teringat tentang yatim piatu, janda miskin, orang-orang dalam kesusahan, Bapa berkati mereka seperti Bapa memberkati kami. Sampai situ besok bisa makan lah. Kita mau makan ingat yatim piatu, fakir miskin, yang lebih parah. Ini jemaat ini tamu yang datang nih. Dorong tambah 2 kali 3 kali nih. Tadi doa ingat yatim piatu dorong tambah. Harusnya doa kau tambah 3 kali, kau tambah 3 kali piring, kau doa tambah 3 kali. Ini bilang berkati yatim piatu tapi dulu tambah 3 kali cow, yang kedua kali lu kasih orang ke. Kita boleh tunggu lama-lama sih lu boleh tambah ulang tapi berkati mereka Tuhan yang dalam kekurangan. Lu makan terlalu banyak nah. Saudara, mari introspeksi diri, saudara. Mari introspeksi diri. Ingat, kita semua pasti pulang, saudara. Kita semua pasti mati, saudara. Mungkin saudara bilang mudah-mudahan Bapak, beta masih jauh Bapak. Ini karena tubruk sepeda motor. Umur berapa, Oma? Anak TK. Karena tabrak mati. Jadi yang masih muda-muda jangan bilang beta pu umur masih panjang sonde. Anak TK meninggal besok kubur. Apalagi yang sudah ada umur-umur kayak saya begini nih, matahari semua tenggelam. Sudah bertobat. Mumpung kita masih berkumpul di jalan jati, mari kita berubah, mari kita bertobat. Amin.